Halo semua, selamat datang di Labs Podcast kedua Oasis Darbitara. Perkenalkan, aku Alicia. Aku Gendis dan kita berdua bakal nemenin kalian di podcast kali ini. Iya, nah sebelum kita mulai ada baiknya pembicara kita kali ini memperkenalkan dirinya dulu nih. Nah, buat Kak Kenji, dipersilakan. Halo semuanya, perkenalkan aku Kenji Alron Muluk dari kelas 9 SMP Labsul Jakarta. Aku di sini juga sebagai content creator di berbagai platform, ada YouTube atau IG. Nggak berbagai juga sih, cuma 2. Dua ya Kak, IG dan YouTube. Nah, Sebenarnya aku juga ada TikTok tapi Waduh, baik belum terlalu dilanjutin online. ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu subscribernya berapa nih Kak? Kalau subscriber aku di YouTube itu sekarang lagi 47.000 ya. Banyak juga ya, hampir Banyak banget 50.000 ya. Iya, hampir. Oke, Belum. kita doain cepet 50.000 guys. Amin. Nah, kira-kira nih di YouTube kakak sama Instagram kakak nih, kakak ngapain aja sih kontennya? Kalau di IG sama YouTube aku mungkin kebanyakan itu review gadget ya. Ada juga vlog-vlog ya, Oke. macam-macam sih sebenarnya. Gadget ya, berarti Iya, kakak gadget. gimana tuh dapat HP-nya? Dikirimin kah atau? Kalau itu biasanya aku kalau ada device baru keluar, aku biasa minta mau review dong, boleh pinjem nggak? Atau terus nanti dikirimin atau kayak kurir. Terus habis itu aku review buat beberapa minggu atau mungkin bisa sampai bulan. Oh, oke. Tergantung sih. Oke. Awalnya tuh gimana sih kak? Kenapa bisa review HP gitu? Awalnya sebenarnya aku tuh mulai nge-YouTube awalnya itu bener-bener iseng ya. Dari awal itu aku bener-bener random gitu. Pokoknya apa aja yang ada aku bikin konten. Awalnya dari Lego ke ada roti ya. Roti? Wow, random banget ya YouTube Terus awalnya. lama-lama aku pindah ke gadget gara-gara ada satu video. Aku ikut ayah aku lagi ke acara kayak acara seminar Samsung gitu di Sensi ya, aku inget. Oke. Dan itu tuh kayak lagi tentang Samsung Galaxy Note 7 dulu yang sempat meledak itu. Itu pas sebelum keluar aku nyobain, terus habis itu aku iseng bikin review di situ. Aku pegang-pegang, aku review, aku omongin. Dan itu ternyata lumayan viral di kalangan orang Samsung. Terus mulai diajak ngobrol. Terus saya mulai dari situ mulai sering bikin. Wah, keren ya. Emang awalnya nih emang udah ditakdirin kayaknya buat nge-review gadget. Nah, motivasinya nih awal gimana sih kak? Motivasi aku bener-bener gara-gara seru sih. Itu kan soalnya kan aku bener-bener nge-review HP, mulai belajarin, terus habis itu ngomong di depan kamera. Ya, terus nge-review barang yang aku suka, karena dulu kan suka unboxing, nge-vlog. Terus itu juga lumayan kan dengan nge-YouTube ini juga bisa ngebantu ngomong di depan kamera gitu ya. Iya, Jadi lumayan public terbiasa juga speaking-nya ya. ya kak. Iya, oke. Mau nanya dong, kakak pernah kayak dapet hate comment gitu nggak? Oh, Iya, pernah kalau ngedown itu nggak? Iya. kalau itu udah gak usah ditanyain lagi ya. Kalau Sering content ya? creator itu pasti, apalagi Pasti. kalau baru mulai, itu tuh bener-bener komen tuh kan. Aku dulu nggak bisa bahasa Indonesia jujur deh. Dari kelas, aku mulainya dari kelas 1 baru mulai lumayan. Jadi dan itu pun masih dikit, soalnya aku dulu dari TK sampai kelas 1 itu di sekolahnya internasional. Jadi aku mulai bikin YouTube itu ngomongnya full English. Dan itu mulai deh tuh, dari situ aku ngebikin video dan itu komen-komen tuh mulai netizen ya biasa ya. Iya, nyerocos ya mulut Netizen emang gak mikir kalau ngomong kadang. yang sangat baik hati itu Iya. mulai dari so Inggris banget dari begitu terus banyak lah pokoknya itu. Oke. Terus cara kakak ngebangkitin diri kakak dari hate comment tuh gimana? Iya itu pokoknya seiring waktu aja ya, aku mulai dari kayak gitu. Aku mulai membiasakan dari situ, ngikutin arus aja. Aku mulai ikut ngomong bahasa Indonesia dikit-dikit, setengah-setengah. Dan itu lebih lagi nambah, gak usah kalau ngomong gak usah setengah-setengah deh, pilih satu aja. Terus habis itu akhirnya full Indonesia, dan sekarang udah sebodo amat lagi, kadang setengah English setengah Indonesia deh pokoknya. Iya, gak usah mikirin omongan orang ya. Pokoknya emang netizen itu kalau ada yang hate comments gitu, pokoknya harus dibiarin lewat aja gitu.
Bener banget. Jadi kalau misalnya ada yang hate kita nggak usah peduliin Iya, ya, bener-bener. karena emang ya ini diri kita, mau gimana lagi Iya. gitu. Dan itu pasti di antara hate comment itu pasti juga ada yang muji, jadi yang dimasukin ke hati yang itu Iya, aja. nggak semua orang benci kita guys. Ya. Nah, selanjutnya nih, kakak kan tadi bilang sering ngedram gitu-gitu kan Oh, ya, iya. Wak, ya. Nah itu gimana caranya imbanginnya sama content creating kakak ini? Jadi sebenarnya itu kan itu kan aku sebenarnya ngedrum tuh dulu tuh mulainya agak dikit ya. Ya pokoknya latihan seminggu sekali atau beberapa karena aku dulu agak mager ya ngedrumnya. Oh, males ya Kak. Terus habis itu jadi pokoknya dari konten sekolah itu kan juga konten beberapa kali bukan maksudnya beberapa minggu sekali. Dan sekolah ya aku sebenarnya lumayan dari sekolah aja, aku belajar dari sekolah, pulang istirahat. Terus kalau emang ada ulangan aku mulai belajar. Dan kalau sekarang belakangan ini aku mulai ngeband lagi. Jadi itu udah mulai sering lagi deh tuh. Itu rutinitasnya udah padat. Apalagi kalau banyak lagi lomba, pensi ini. Jadi itu bener-bener tuh ngeband itu lebih ke hampir setiap hari kalau lagi ada latihan yang penting, kecuali kalau ada ulangan. Kayak hari ini harusnya ada ulangan 2 tapi untungnya 1 diundur. Lucky ya. Iya, Lumayan. Kayak sibuk banget ya kakak nih. Iya, lumayan. ngomongin sibuk, time managementnya gimana nih Kak? Time management aku itu kalau buat konten time management aku sebenarnya masih agak kurang ya. Soalnya harusnya kan minimal at least seminggu ada konten sekali di YouTube gitu upload. Dan sedangkan aku sekarang masih kadang-kadang suka nggak ngupload selama beberapa minggu, yang agak nurunin algoritma aku juga. Jadi kayak yang harusnya view-nya lumayan jadi gara-gara udah lama nggak ngupload jadi satu video bisa cuma 900 doang. Jadi dikit-dikit gitu ya. Oke. Jadi sekarang masih belajar juga buat ngatur Buat waktu. ngatur waktu buat kontennya juga. Oke. Apalagi udah ditambahin dengan band sekarang dan sekolah juga lagi banyak ulangan. Jadi Priority-nya ya Kak? Iya, priority-nya. Adanya nih yang kira-kira mau diceritain dari Kak Kenji? apa ya? Apa lagi ya kira-kira yang bisa Ups diceritain? and downs dari Oh, seorang iya. content creator. Kalau ups and downs dari ngebikin konten tuh pasti ada ya, dari mulai upsnya pasti yang tadi aku sempat bilang juga itu bisa nambahin pengalaman, pastinya pengalaman ngomong depan kamera, public speaking, dan ngobrol sama orang jadi lebih lebih nyaman, lebih gampang dengan Lebih banyak gampang latihan. nyambung gitu ya, Kak. Terus habis itu juga dengan bikin konten pasti sering baca skrip ya. Ya, pasti Sering bisa. ngafalin, jadi lumayan juga buat ngafal-ngafal, jadi lumayan nempel. Oke. Terus juga ya dari motivasi aku dulu itu kan dari awalnya seru, bisa bikin konten, makin kesini itu juga salah satu bisa jadi motivasi juga, cuan-cuan. Oh iya, ngomongin cuan nih ya. Nah, cuannya tuh awal gimana sih Kak? Masuknya kemana gitu? Sebenarnya itu kan dari Google AdSense ya. Iya. Dan itu tuh sebenarnya kalau jujur itu Google AdSense dikit. Apalagi kalau view-nya lagi anjlok itu bener-bener hampir nggak ada, mungkin nggak banyak itu. Google AdSense tuh bukan salah satu source yang paling gede kalau dari nge-konten di YouTube. Soalnya itu lebih banyak tuh gede dari endorsan. Jadi ya walaupun view masa tinggi, ya tergantung view sih sebenarnya Google AdSense itu. Jadi kalau view anjlok, duit juga ikut anjlok. Jadi nggak bisa ngejagain Google Ads doang ya, tapi ngejagain endorse juga. Lebih banyak ke situ. Oke. Berarti ini kayaknya udah SMP baik duit. Baik duitnya Kak? Sebenarnya nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Nggak pernah ngecek juga deh. Iya, jarang ngecek. Oke. Jadi gitu ya guys, seorang content creator kehidupannya padat banget, sibuk banget, apalagi Sibuk, kakak yang ngedram ya. Iya guys, ngedram loh Gue guys. band ya guys dia. Ya udah. Guys cukup ya Kak ya? Oh cukup. Ada yang mau ditambahin mungkin? Apalagi ya? Ya itu aja sih, aku juga pengen yang tadi buat nasehatin kalian juga. Misalnya buat kalian yang baru mulai pengen nyoba konten atau mulai nge-YouTube atau nge-IG dan banyak orang yang komen kayak hate comment gitu, itu lewatin aja di kepala, anggap angin, jangan biarin aja mereka. Dan pasti yang perlu dimasukin hati itu jangan dimasukin hati ya, masukin hati yang
yang dipuji-puji, yang bagus-bagus itu, biar itu baru yang buat naikin motivasi kita juga itu pasti. Oke, jadi kalau misalnya mau nyoba hal baru jangan takut-takut gitu ya. Jangan takut-takut dan hiraukan aja yang ngejelek-jelekin itu udah. Oke. Terima kasih buat Kak Kenji udah mau datang di Labs Podcast kedua kita. Dan kakak mau duluan? Terima kasih juga guys sudah nge-invite aku ke Labs Podcast hari ini. Pasti seru banget bisa ngobrol-ngobrol kayak gini di Labs Podcast. Mau lagi nggak? Mau lagi nggak Kak? Boleh? Ngobrol-ngobrol lagi? Boleh. Udah, oke. Makasih juga kalian semua yang udah nonton Labs Podcast kali ini. Terima kasih semua. Bye.